musim hujan daun anggur saya pada kuning, terserang jamur. Terserang jamur, gunakan Amistar Top ya, supaya jamurnya tidak merajalela. Berarti penyemprotan 2 hari sekali karena parah. Ya, gunakan Amistar Top. Kalau keluar brokoli masih dipupuk, kalau saya pupuk dengan pupuk etalase 3. Itu jenis apa buahnya di atas? Mana? Nggak ada buahnya ini nggak ada buahnya, masih minta pertumbuhan teman-teman, makanya saya liarkan. Setelah pemangkasan, setelah pemangkasan berarti yo kita penyiramannya dikurangin, pemupukan ndak usah ya, kita tunggu semprot dulu. Semprotnya kalau sudah bawa bunga baru digunakan pupuk etalase 3, ya buat teman-teman yang habis pangkas terus keluar ini gunakan pupuk etalase. Bang, yang 1 pot muncul daunnya kayak atasan daun kening akan yang setelah dipangkas semua daunnya. Oh, berarti habis pemangkasan terus keluar tunas, terus kering. Itu biasanya tanaman tidak sehat. Tanaman terserang jamur batangnya. Ya. Bang, etalase 2 bisa buat semua buah bisa, tetapi penggunaannya berbeda. Kalau untuk tanaman timun, tomat dan lain sebagainya itu biasanya digunakan 1 picis dilarutkan dengan air yaitu 15 liter. Kalau untuk tanaman anggur 7 liter. Kalau untuk tanaman kelengkeng, jambu dan lain sebagainya 5 liter. Takarannya berapa? Pupuknya sudah diracik, tinggal pakai. Ya, pupuk-pupuk saya semuanya sudah diracik, tinggal pakai. Mas, pohon anggur umurnya buat jambu jeruk bang 5 liter. Jadi batangnya harus dikasih apa ya kak? Kayak daun kering. Batangnya harus dikasih apa? Kayak daun kering. Piye maksudnya mbak Papi? Kalau yang dikasih ya bukan batangnya, ini masalahnya Mbak Sri. Bang, anggur saya berbuah tetapi pada rontok dan nggak mau besar. Kenapa ya? Kemarin kemungkinan pupuknya apa sampean? Mbak Riz, pupuknya apa? Pupuknya apa? Terus penyiramannya bagaimana? Jangan sampai telat siram atau kebanyakan penyiraman. Ini anggur ini gitu teman-teman. Makanya di anggur itu tidak saya rekomendasikan menggunakan media yang tidak poros, karena kalau teman-teman menggunakan media yang tidak poros nanti akar ini mudah busuk. Kalau akar udah mudah busuk ketika berbuah, buah pun rusak. Ya, seperti itu. Ketika berbunga pun bunga rusak. Ini berawal jadi akar. Kalau akarnya bermasalah, maka bunga pun akan bermasalah. Ya, seperti itu. Jadi kenapa selalu saya rekomendasikan menggunakan media poros, tujuannya biar seperti itu. Biar tidak terlalu lama menahan air yang akan mengakibatkan pembusukan pada akar. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya yang berdampak yang di atas, ya. Yang di bawah rusak ya di atas ya ngikut rusak. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, jadi kita tidak bisa menyalahin yang di atas, yang di bawah rusak. Ya. Kenapa? Yang di bawah rusak terus atas ikut rusak karena berasal kan dari bawah, perakaran. Begitu pula kehidupan teman-teman. Kita memilih pemimpin kalau yang di bawah banyak yang rusak ya mana mungkin pemimpin yang bagus, kan tidak bisa. Bang, kalau udah mulai berbunga, pupuknya 1 pot ukurannya berapa? Airnya berapa liter? Jadi gini, Mbak Sri, pupuk etalase 3. Ya. Pupuk etalase 3 ini di sini juga sudah ada cara penggunaannya, Mbak Sri. Pupuk etalase 3 adalah pupuk racikan yang sudah diracik, ya, sudah diracik. 1 paket isinya 6 picis. Ambil 1 picis dilarutkan dengan air 12 liter. Kalau tanaman anggurnya baru keluar bunga. Dan bagaimana cara penggunaannya? Teman-teman yo disesuaikan dengan daya tampung media. Yang penting intinya pupuk harus dilarutkan dengan air 12 liter, tidak boleh nawar. Tidak boleh nawar-nawar. Nah, di video saya sudah ada. Jadi nanti disiramkan sekitar 2 liter. Sisanya gimana? Disimpan. Ya, sisanya disimpan buat hari berikutnya. Hari berikutnya kapan? Besok. Seperti itu teman-teman.
Kalau teman-teman menanamnya kok di pot besar atau di tanah, air 12 liter cukup disiramkan sekaligus, dan nanti pemupukannya seminggu sekali. Ya, kalau teman-teman mau menggunakan pupuk diberikan secara setiap hari sekali, itu paling tidak medianya sebesar ini. Ya, medianya sebesar ini teman-teman. Ya, potnya itu nantinya sebesar ini. Ya, ini kalau dikasih pupuk 12 liter itu enggak kebuang. Ya, ini kalau dikasih pupuk 12 liter itu enggak kebuang. Jadi bukan buat tempat seperti ini. Ya, nanti untuk nanam. Pupuk supaya berbuah lebat gunakan pupuk etalase 2. Pupuk etalase 2. Nah, menggunakan pupuk etalase 2 juga semuanya sudah diracik, tinggal pakai. Ya. Semuanya pupuk sudah diracik, tinggal pakai. Pupuk sudah diracik, tinggal pakai. Ya. Pupuk diracik, tinggal pakai. Iya, kayak kolam. Kayak kolam. Ini di atas rumah, Bang. Kalau di tanah, teman-teman nggak usah diplester atasnya. Ya. Kalau teman-teman nanamnya kok di tanah, nggak usah diplester bawahnya. Bawahnya nggak usah diplester. Ya, karena ini di atas rumah. Jadi nanti juga dikasih pembuangan. Pembuangan air. Seperti itu. Kalau untuk pembuahan satu paket cukup. Untuk pembuahan satu paket cukup. Ya, untuk pembuahan satu paket cukup. Waduh, saya salah ukuran pupuknya, malah 5 liter sebungkus kecilnya. Ini pupuk yang mana, Mbak Sri? Pupuk yang mana? Pupuk etalase 3. Pupuk etalase 3. Kalau kondisi tanaman sudah bawa buah, tidak apa-apa. Kalau kondisi tanaman membawa buah, tidak apa-apa. Tetapi kalau kondisi tanaman masih berbunga, jangan 5 liter. Iya, etalase 3. Etalase 3 kondisi tanaman membawa bunga, buah enggak. Kalau masih bunga jangan 5 liter. Emang Mbak Sri enggak dibaca tuh. Bang, etalase 2 udah CO itu, kalau dipakai untuk saya bisa bertahan berapa hari? Dipakai airnya bisa 1 minggu bisa. 1 minggu bisa. Jadi gini loh, teman-teman kan nanamnya di pot ya, contoh seperti ini. Planter seperti ini. Ini pupuk pembuahan. Pupuk pembuahan itu kan dilarutkan 7 liter. 7 liter kalau teman-teman disiramkan semua kan kebuang. Nah, makanya gunakan secara bertahap. Bisa disiramkan 2 kali, bisa disiramkan 3 kali, atau diambil setiap hari 1 liter, 1 liter, 1 liter. Sore disiram, pagi dipupuk. Sore disiram air biasa, pagi disiram air pupuk. Seperti itu teman-teman. Ya. Itu pupuknya berapa hari setiap pupuknya? Berapa hari setiap pupuknya? Pupuk 1 picis ya. Ya, gini saya jelasin pupuk etalase 3. Ya, buat teman-teman sebenarnya di situ ada ya, ada tulisannya. Ya, pupuk etalase 3. Pupuk etalase 3 teman-teman, 1 paket isinya 6. Satu paket isinya 6. Diambil 1 picis. Kalau nanamnya di tanah, silakan 1 picis dilarutkan dengan air 12 liter. Kondisi tanaman anggur sedang berbunga, itu sekali saja, sor semua. Berarti nanti pupuknya minggu kemudian. Akan tetapi di sini ada metode dan cara ketika teman-teman menanam di pot, caranya berbeda.
Air pupuk yang sudah kita kasih 1 picis ini 12 liter itu kita berikan secara bertahap. Kenapa Bang harus bertahap? Kan enak langsung masukin semua. Ya enggak begitu, kalau dimasukin semua ya muntah-muntah teman-teman. Maka teman-teman menanamnya di potnya kecil, kecuali potnya besar yang seperti saya sampaikan tadi. Potnya segede ono. No. Ya. Yang segede ono itu aman. Ya, seperti itu. Ini metodenya seperti itu, biar apa? Biar nutrisi terserap semua, hasilnya bagus. Bodor di Cibang Al. Bang, punyaku di tanah primernya tak bikin 3,5 meter. Bisa nggak? Bisa. 4 meter pun bisa. Primer itu bebas, menyesuaikan kondisi kebutuhan teman-teman. Ya, kebutuhan teman-teman semua. Saya 1 bungkus 8 liter untuk pertumbuhan dibagi 3 pohon itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kalau teman-teman pertumbuhan di masa pertumbuhan dibagi nggak apa-apa. Ya, kalau tanamannya 4 dibagi 4 nggak apa-apa, masing-masing yaitu 2 literan nggak apa-apa. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi kita itu jangan sampai teman-teman membuang pupuk. Ya, membuang pupuk. Kenapa Bang harus dilarutkan dengan air segitu? Kan ini medianya kecil. Ini menentukan dosis teman-teman. Pelarutan pupuk itu menentukan dosis. Ya, menentukan dosis. Kalau pupuk saya contoh pupuk pertumbuhan, karena teman-teman nanamnya di pot, dilarutkan dengan air 2 liter. Itu dosisnya berapa? Dosisnya hampir 10.000. 10.000 tanamannya langsung koit, mati. Ya, seperti itu. Untuk 1 minggu sekali ya Bang, betul sekali. Ya, pemupukan itu 1 minggu sekali. Akan tetapi ketika teman-teman menanamnya di pot, daya tampungnya itu kecil. Yo, pinter-pinter kita. Pupuk yang digunakan seharusnya digunakan 1 minggu bisa diberikan secara bertahap. Contoh gini loh teman-teman, sehari kita kan harus minum berapa? Minum sekitar 2 liter air putih. Kalau teman-teman langsung diminum semua, ya mesti muntah-muntah 2 liter air itu. Makanya kita gunakan yaitu habis setiap 1 jam 2 gelas atau 1 gelas, setiap 1 jam 1 gitu. Liter Bang ya, aku biasanya 2 liter itu. Kalau 100 liter itu seperti tadi itu 2 liter. 2 liter cukup, tidak rembes. Sudah disiram 2 liter, terus sisanya 2 liter lagi minggu berikutnya. Jangan begitu. Jangan minggu berikutnya, tetapi hari berikutnya, karena 1 picis dihabiskan dalam waktu 1 minggu. 1 picis dihabiskan dalam waktu 1 minggu, atau 1 picis dihabiskan dalam waktu 10 hari. Ojo 1 picis ini kurang dilarutno dengan 12 liter, 2 liter berarti 1 picis sampai 1 bulan. Yo, kekurangan nutrisi tanaman. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, pokoknya pinter-pinter ya teman-teman sebenarnya. Wong cara nyiram noto. Ada yang begitu, emang ada. Dikirain begitu. Pupuk ini dilarutkan dengan air, seandainya pupuk pertumbuhan dilarutkan dengan air 8 liter. 8 liter diambil 1 liter, terus sisanya nanti untuk minggu berikutnya. Sisanya untuk minggu berikutnya, berarti 1 picis sampai sebulan itu. Tanaman kekurangan nutrisi. Ya, kalau saya enggak. Jadi 1 picis dilarutkan dengan air 12 liter. Setiap hari saya kasih 2 liter sekalian penyiraman. Ngomong. Ya, begitu teman-teman. Yo kurang nutrisi. Mbak Sri. Ora apa-apa teman-teman, segala sesuatu ada ini kok, ada hikmahnya kok ya. Dari kegagalan itulah kita bisa mendapatkan yang namanya pengalaman, ya. Pengalaman. Ya, seperti itu.
Jadi kalau nanamnya di tanah enak, atau potnya yang gede enak, kita siramkan sekaligus, besok minggu baru ambil 1 picis lagi. Picis lagi. Makanya teman-teman do kunjungin video saya sih. Ya, makasih banyak Bang yang baik hati. Alhamdulillah, semoga berkah selalu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Monggo silakan yang mau bertanya-tanya. Ini kelihatannya mau 2 jam teman-teman. Nanti kalau saya di 2 jam saya turun. Ya. Di 2 jam saya turun ya. Karena mau ngelanjutin ini loh. Saya itu mau ngelanjutin ini apa ngelanjutin sambil live. Ora asik ya. Nah ini mau saya lanjutin lagi, mau buat gitu lagi. Ya ini semua nanti akan saya buat bak-bak. No, cangkul saya masih no. Ya, lanjutin ini nanti ini bikin. Tadi itu sebelum live saya pasang ini. Ya, ini buat apa? Ini kan nanti rendah, biar ada kemiringan. Biar ada kemiringan nanti ketika kita menyiram itu, karena ini di atas rumah, biar ndak rembes, biar ndak bocor jangka panjangnya, maka harus kita pelur sekuat mungkin dengan perbandingan semen seperti ngecor. Perbandingan semen seperti ngecor, nanti dikasih lubang di sini. Ya, ini semua sudah saya bikin bak-bak semua dari sono sampai ke sini. Nanti di atasnya dikasih stroberi. Yes, pokoknya nanti yo sahdu. Kalau daunnya pada bolong pakai apa Bang? Pakai ini. Dimakan hama itu. Daun bolong dimakan hama, boleh menggunakan demolis. Boleh menggunakan demolis. Ya, boleh menggunakan demolis. Ya, boleh menggunakan demolis. Ya, terima kasih buat teman-teman ya yang sudah hadir di live saya. Semoga berkah selalu. Ini sudah 2 jam. Aku tak, Bang, kenapa kok itu pohon anggurnya nggak berbuah? Pohon anggurnya nggak berbuah, sampean. Pohon anggurnya kalau nggak berbuah kemungkinan pemupukan awalnya. Pemupukan awalnya tanamannya itu sudah terbentuk tersiernya belum, Bang? Bang, dalam. Ya, seperti itu. Jadi intinya kalau tanaman anggur teman-teman tidak berbuah itu satu, pupuknya. Coba sampean itu selama ini menggunakan pupuk apa? Ya, kalau sudah menggunakan pupuk saya, ikutin informasi dari saya supaya pas pemotongan itu benar.